Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 37. Ren Yurou tercengang. Pada awalnya, Ye Tianzong setuju untuk memberikan dirinya kepada Li Qingsu. Dia sangat marah. Saya bukan barang, bisakah saya membeli dan menjualnya dengan santai? Apalagi, meski keduanya hanya pasangan dalam nama, mereka juga memiliki manfaat hukum. Jika Anda mengatakan akan memberikan istri Anda akan memberikannya, apakah Anda sakit lagi? Tetapi, operasi yang baru saja dia lakukan di area perbelanjaan telah mengumpulkan total 10 juta pakaian, yang bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Sama seperti generasi kedua Li Qingsu yang kaya, memiliki uang dalam keluarga tidak berarti mereka dapat menyia-nyiakannya begitu saja, apalagi jumlahnya tidak sedikit. Orang bodoh ini selalu mengejutkan orang secara tidak terduga. Baik Tuan Ye. Manajer toko mengetahui kekuatan Ye Tianzong. Semua perintahnya, dia akan lakukan. Dan dia telah melihat banyak situasi hebat di dunia, jadi yang dia lakukan adalah menamparkan wajahnya. Oleh karena itu, tanpa penundaan, manajer toko segera berjalan ke arah Li Qingsu dan dengan hormat berkata, "Tuan Li, ini tagihannya, tolong lihat." Ini. Li Qingsu tertegun. Melihat deretan nol pada tagihan, kulit kepala saya kesemutan. Bahkan Sun Qian yang perkasa pun ketakutan. Setelah bersama Li Qingsu selama 2 tahun, dia menghabiskan uang untuk dirinya sendiri, tetapi itu semua hanyalah hal-hal kecil. Bisa dihitung dengan jari, tidak lebih dari 1 juta. Tapi sekarang, untuk Jalang. Dan dia juga musuh yang paling dibencinya. Menghabiskan 10 juta untuknya. Mustahil. Bawa ke sini. Sua-sua. Tidak bisa tidak mengatakan. Sun Qian mengambil tagihan itu dan mencabik-cabiknya. "Nona Sun, kamu." Manajer toko merasa malu. Petugas wanita menambahkan, "Anda impulsif, Mes. Sun. Ketika Anda datang ke toko kami untuk berbelanja, Anda harus membayarnya. Seluruh proses dipantau dan dicatat. Jika Anda merobek tagihan tanpa izin, itu setara untuk menghancurkan perjanjian. Menurut peraturan perusahaan, kualifikasi konsumsi harus dilemahkan. Dan Tuan Muda Li adalah VIP awal, jadi saya khawatir dia akan. Saya tidak memilih gaun ini, jadi mengapa saya harus membayarnya? 10 juta. Tidak peduli seberapa buruknya, bukankah itu sama saja menembakkan meriam? Apakah ada hal yang begitu murah di dunia? Jangan lakukan itu. Kami bertekad untuk tidak melakukannya." Sun Qian mulai membuat lelucon. Tapi Li Qingsu turun ke keledai, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena Qian tidak puas, maka saya pikir tidak mengabaikannya." Mengabaikannya? Ye Tianzong mencibir, dengan kata lain, kamu tidak punya uang. Jika kamu tidak punya uang, bagaimana kamu bisa berpura-pura di sini? Manajer toko, semua orang baru saja menyetujui taruhan. Menurut peraturan perusahaan, bisakah kualifikasi VIP-nya dibatalkan? Dengan kata lain, di masa depan, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke toko untuk dikonsumsi, kan? Suara Ye Tianzong tidak keras, tapi keras. Tanpa diduga, hal-hal akan memiliki hasil yang dramatis. Ren Yurou tiba-tiba merasa senang, setelah sekian lama dipermalukan oleh Sun Qian, kali ini, akhirnya gilirannya tersandung. Ye Tianzong ini, selama dia tidak bodoh dan serius, terkadang dia benar-benar memiliki pesona yang berbeda. Ya, manajer toko tidak berkomitmen. Dia hanya VIP level rendah dibandingkan dengan pria besar seperti Ye Tianzong, dia pasti ingin melayani. Mendengar ini, dia mengangguk, memandang Li Qingsu, dan bertanya, "Tuan Li, ini adalah kesempatan terakhir, maukah Anda menyelesaikan akun ini, atau tidak? Kalau tidak, saya akan membuat keputusan sesuai dengan peraturan perusahaan." Manajer. Pada saat ini, asisten toko wanita yang marah datang dan berkata dengan suara rendah, "Aturan sudah mati, tetapi orang masih hidup. Tuan Muda Li ini setidaknya dapat menyumbangkan konsumsi ke toko kami selama setahun, dan bahkan membimbing teman-teman. Mengapa menyinggung klien untuk 2 orang malang ini? Saya pikir, tutup mata, dan kirim kedua orang ini dengan cepat, kita bisa menanganinya secara pribadi." Diam. Sebelum selesai berbicara, manajer toko langsung berhenti. Menatapnya, dia berkata, "Apa yang kamu tahu? Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti." Lalu, lihat Li Qingsu. Tapi Li Qingsu sangat malu. Awalnya,
saya ingin membelanjakan uang untuk seorang gadis, untuk bersenang-senang. Tanpa diduga, saya bertemu dengan orang bodoh yang hanya membeli yang mahal. Setelah berpindah tangan selama setengah jam, lanjutkan ke 10 juta. Jangan katakan bahwa Anda tidak memiliki sebanyak itu, bahkan jika Anda memilikinya, tidak mungkin membuat masalah sebesar itu. Kami punya uang, tapi kami tidak ingin memberikannya kepada orang seperti itu. Sun Qian menggendong Li Qingsu di lengannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pangeran dari organisasi rantai kecantikan Lian Tianliang, bisakah kamu bahkan tidak mendapatkan 10 juta? Hanya saja aku tidak repot-repot berpartisipasi dalam hal semacam ini. Tagihan ini, kami tidak akan membayar. Ada begitu banyak toko pakaian di dunia, apakah kita harus pergi ke Tian'an International untuk membelinya? Jika Anda mencabut kualifikasi Anda akan mencabut kualifikasi Anda, kami. Sebelum Sun Qian selesai berbicara, manajer toko mengoreksi, Nona Sun, Anda tidak tahu apa-apa. Tian'an International kami, di bidang pakaian, adalah tolok ukur dalam industri ini. Sejak awal tahun ini, kami berjuang bersama-sama. Dengan kata lain, selama Anda masuk daftar hitam oleh Tian'an International, identitas Anda juga akan diungkapkan kepada kolega lain pada saat yang sama. Artinya, setelah kalian berdua didiskualifikasi, kamu tidak akan lagi menikmati perawatan di toko merek mewah lainnya, dan kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi pintu. Taruhan itu dibuat olehmu, aku mendengarnya. Tagihan itu juga dirobek olehmu, dan ditangkap oleh pengawasan. Jadi, jika kamu tidak membayar, aku khawatir kerugiannya akan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dengarkan apa yang dikatakan manajer toko. Mata Sun Qian tiba-tiba membelalak, dia tidak percaya, mengapa ada aturan seperti itu. Qian, uang ini terlalu banyak, 10 juta, ibuku tidak bisa memberikannya kepadaku. Li Qingsu sedikit malu, tetapi Sun Qian cerdas, dan segera membantah, hal ini dilakukan oleh orang bodoh itu. Jika Anda ingin mendiskualifikasi kami dan meninggalkan saya tanpa tempat untuk membeli pakaian, maka Anda harus berurusan dengan apa yang mereka katakan terlebih dahulu. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi VIP, dan kamu bisa masuk dan berkunjung. Berjalan-jalan dengan puluhan juta pakaian, dan ingin kami membayarnya. Tidak mungkin, jika kamu memiliki kemampuan, biarkan dia menghabiskan uangnya. Jika dia dapat memberikan uangnya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Dia berencana untuk menyalahkan Ye Tianzong. Dan Ren Yuro malu, apalagi 10 juta, bahkan 100.000 pun tidak akan keluar. Ini jelas pernyataan yang tidak masuk akal. Gaun ini sangat bagus. Namun sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa Anda miliki. Istri. Ye Tianzong tiba-tiba berbicara. Ren Yuro menatapnya dengan heran, kenapa? Apakah kamu suka semua pakaian ini? Aku menyukainya, tapi... Suka, ayo beli. Ye Tianzong berkata dengan tenang, awalnya aku memilih pakaian ini untukmu. 2 set jas cocok untuk kamu kenakan ke dan dari pekerjaan di lokasi konstruksi. Lagi pula, kamu adalah pemimpin proyek. 3 potong pakaian kasual dan celana panjang disediakan untuk kita pakai saat kita pergi jalan-jalan atau bepergian dengan mobil. Sepatu dan kaos kaki ini tersedia dalam banyak gaya, dan kamu bisa mencocokkannya sesukamu. Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Sun Qian, ingat apa yang baru saja kamu katakan, aku akan membayar pakaian ini, setelah itu, kamu harus mengikuti pengaturanku, mengerti? Kamu Tianzong, kamu gila. Sebelum Sun Qian membuka mulutnya, Ren Yuro menyerbu pergi, di mana kamu punya uang? 10 juta, akan sangat sulit bagi keluarga Ren untuk membayar, apalagi kamu. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Ye Tian melambaikan tangannya. Di sisi lain, Sun Qian memanfaatkan kesempatan itu, mengangguk dan berkata, oke, tidak masalah. Hari ini, jika kamu bisa menghabiskan 10 juta untuk membeli pakaian ini, aku akan mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tidak apa-apa menjadi anjing, merangkak dan menggonggong di tanah. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku tidak perlu bertele-tele. Malam ini, Ren Yuro akan pergi bersama kami. Mengenai apa yang akan terjadi, kamu bisa membaca berita utama besok pagi untuk mengetahuinya. Hahaha. Pada akhirnya, Sun Qian langsung tertawa aneh. Dan Li Qingsu berdiri di sampingnya, awalnya mengerutkan kening karena puluhan juta, tapi sekarang dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, belum lagi menyelesaikan krisis. Saat melihat ke arah Ren Yuro, dia mengerutkan mulutnya, matanya penuh nafsu, dan dia tidak menghindarinya. Oke,
Ye Tianzong mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan kartu hitam dari saku celananya dan menyerahkannya kepada manajer. Manajer, gesek kartunya. Aku ingin semua pakaian ini. Kemas dan kirimkan ke Villa Ren sebentar lagi. Bab 38. Kata-kata Ye Tianzong sangat mencengangkan. Kartu hitam di tangannya menarik perhatian semua orang. Tianzong, kartumu. Ren Yurou tertegun. Dia sudah puas bisa masuk dan melihat nama besar internasional hari ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan membeli jahitan dari sini. Kemewahan itu bukan yang bisa dia sentuh sekarang. Adapun Ye Tianzong, dia pikir dia bodoh, hanya berbicara besar untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia benar-benar mengeluarkan kartunya, yang membuatnya bergidik, apakah dia benar-benar bodoh, atau... Melihat kartu ini, sepertinya bukan kartu bank atau kartu konsumsi apa itu. Dengan kartu yang rusak, apakah Anda pikir Anda dapat membeli 10 juta pakaian? Petugas wanita itu berkata dengan nada menghina, toko kami memiliki 3 jenis, VIP junior, VIP menengah, dan VIP atas. Mereka masing-masing sesuai dengan aset respons pelanggan dan pengaruh sosial. Tentu saja, hanya ada 5 kartu hitam VIP level epic legendaris di dunia, dan semuanya ada di luar negeri. Di Cina, sejauh yang saya tahu, itu belum pernah muncul sebelumnya. Cari tahu kartu yang rusak untuk dimain-mainkan. Setelah beberapa saat, mesin kartu kredit akan keluar, dan suara akan mengatakan bahwa saldo tidak mencukupi. Bukankah kalian hantu yang malang suka ditampar? Asisten toko wanita mengeluh dengan tidak hati-hati. Li Qingsu berkata dengan senyum ceria, otak adalah hal yang baik. Kamu bodoh, tetapi itu tidak berarti kita semua bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kartu ini yang saya tidak tahu di mana bisa mendapatkan 10 juta? Jika dia bisa mendapatkan 10 juta, aku akan berlutut dan memanggilnya kakek. Sun Qian menambahkan, sayangku, sepertinya kita harus menyiapkan hotel terlebih dahulu dan memesan kamar. Malam ini, saya akan menjadi fotografernya, dan Anda serta Ren Yurou akan menjadi pahlawan dan pahlawan wanita. Jangan khawatir, saya pasti akan membuat film blockbuster. Hahaha. Ketiganya tertawa bersama. Ren Yurou berbicara beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong. Melihatnya, dia berkata dengan lembut, sayang, bandingkan kedua setelan itu dan lihat mana yang cocok untukmu saat kamu pergi ke lokasi konstruksi besok. Saya, manajer toko, harap gesek kartu Anda. Oke, gesek kartu hitam. Manajer toko sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya melayani pria sebesar itu. Dia tidak berani menunda. Segera berlari ke meja depan, mengambil mesin kartu kredit, dan menggesekkan kartu di depan semua orang. Petugas wanita itu penuh sarkasme, dan bahkan mendengar suara tidak seimbang sebelumnya. Adapun Li Qingsu, dia berharap bisa mengambil Ren Yurou dan mengunyahnya sekarang, tetapi dia tidak menyangka bahwa bunga linceng dapat diperoleh dengan mudah. Adapun Sun Qian, dia mengobrol hangat dengan teman sekelasnya di grup, memberitahu mereka bahwa besok, video kecil Ren Yurou akan dikirimkan kepada mereka, dan bahkan akan dilelang, dan harga tertinggi akan menang. Lihat tampang bangga dan mengejek orang-orang ini. Ren Yurou gemetar karena marah. Dia berpikir dalam benaknya bagaimana dia harus keluar sebentar lagi. Berlari. Atau meneriakkan hinaan. Atau panggil polisi secara langsung. Menjual diri Anda begitu saja, ini benar-benar sesuatu yang hanya bisa diusir oleh suami yang bodoh. Bisakah dia mendapatkan uang tunai 10 juta? Kecuali matahari muncul di barat. Ding! Pembayaran berhasil. Tianan International, selamat datang di kunjungan Anda berikutnya. Suara mekanis tiba-tiba terdengar. Adegan, yang awalnya berjalan lancar, menjadi sunyi dalam sekejap. Sangat sunyi, seolah-olah ada jarum yang jatuh ke tanah, Anda bisa mendengarnya. Tuan Ye, tunggu sebentar, saya akan mengatur untuk berkemas dan mengirim Anda ke villa. Manajer toko mengetahuinya dengan baik, jadi setelah berhasil menggesekkan kartu, dia mulai membuat keributan. Adapun asisten toko wanita, rahangnya sudah tercengang, dan dia menatap Ye Tianzong dengan tak percaya, ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah dia orang miskin? Orang bodoh tanpa otak, kenapa? Bagaimana dia bisa membayar 10 juta, dia? Diam. Manajer toko berteriak, Anda telah berulang kali menyinggung pelanggan, dan kata-kata serta perbuatan Anda akan dicatat. Sekarang, saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda telah dipecat. Tidak hanya semua cabang Tianan International, tetapi juga merek-merek mewah lainnya akan memasukkan Anda ke dalam daftar hitam dan tidak pernah mempekerjakan Anda. Ah,
Manajer toko, jangan. Petugas wanita itu langsung panik, dia tidak memiliki keterampilan dan keahlian apapun. Jika dia keluar dari industri jasa, dia akan kesulitan bertahan hidup. Dia memohon kepada manajer toko, tetapi dia acuh tak acuh dan tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain menurunkan postur tubuhnya dan memohon pada Ye Tianzong, kasihan. Tidak, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, saya tidak melakukannya. Jangan berharap bahwa Anda adalah orang kaya yang tidak terlihat. Saya minta maaf atas kecerobohan saya sebelumnya. Anda memiliki banyak orang dewasa. Demi senior dan junior saya, tolong. Petik 2. Aku tahu hari ini, mengapa repot-repot di awal. Tidak ada gunanya memohon padaku sekarang. Jika aku jadi kamu, aku bisa pergi sekarang. Jika aku mengatakan lebih banyak, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Linceng. Dalam nada tenang, tidak diragukan lagi ada sikap sombong. Pramuniaga itu pergi dengan sedih. Pada saat ini, kulit Li Qingsu berubah drastis, dia tidak menyangka si bodoh ini akan menjadi sangat kaya. Apalagi sombong. 10 juta, beli baju. Entah tiran lokal atau orang bodoh, tapi dia tidak punya kekuatan untuk menantang pihak lain. Ilusi. Aku pasti berhalusinasi. Orang bodoh ini, bagaimana dia bisa menghabiskan 10 juta? Dia adalah suami bodoh Ren Yurou. Keluarga Ren Yurou miskin, dan bahkan hidup adalah masalah. Sekarang bagaimana bisa? Sun Qian menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Menakjubkan. Tapi Ye Tianzong mencibir, ada banyak hal yang tidak bisa kamu pikirkan. Ada gunung di balik gunung, dan ada orang di luar manusia. Pernahkah kamu mendengarnya? Jangan bicara omong kosong, ikuti saja apa yang kamu katakan tadi, dan hargai itu. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, menatap Ren Yurou, dan hendak berbicara. Bagaimana kamu punya banyak uang? Siapa kamu? Apa tujuan mendekatiku? Ini bukan pertama kalinya Ren Yurou ragu. Tapi kali ini, itu membuatnya lebih bertekad. Ye Tianzong, yang berpura-pura bodoh dan mendekatinya, pasti memiliki tujuan yang tidak murni. Aku masih aku. Aku tidak mendekatimu, aku hanya dipilih oleh Ren Fengping. Uang ini bukan milikku, tapi sebenarnya milikmu. Namun, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kata. Mari kita selesaikan ini dulu. Nanti, aku akan memberitahumu semuanya. Tidak apa-apa, kan? Saya. Ren Yurou ragu untuk berbicara. Sangat tidak pantas membicarakan beberapa masalah privasi di sini. Kenapa kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal? Aku akan menceraikanmu. Ren Yurou mengucapkan kata-kata kasar. Tapi Ye Tianzong mengangkat bahunya tanpa gangguan. Melihat Sun Qian, dia berkata, saya akan membayar uangnya. Sekarang, giliranmu untuk menepati janjimu. Aku tidak punya permintaan lain. Sekarang, kemarilah, berlututlah pada istriku dan akui kesalahanmu. Kamu, Li Qingsu, ambil ponselnya dan siaran langsung di grup teman sekelas. Biarkan mereka melihat, istriku dan dia, Sun Qian, siapa tuannya. Mendengar permintaan Ye Tianzong, bahkan Ren Yurou pun terkejut. Sedikit terlalu banyak. Meskipun Sun Qian berulang kali mencemooh dan bahkan mempermalukan dirinya sendiri, itu tidak baik untuk dilakukan. Awalnya ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong, dan bahkan memanggil manajer toko untuk menghentikannya. Tapi wajah Li Qingsu pucat pasi, dan dia berkata dengan dingin, bodoh, jangan mengira kamu sedang bermain trik. Jika kamu mendapatkan 10 juta untuk menggesek kartumu, kamu benar-benar mengira kamu adalah Raja Surga. Apakah kamu tahu siapa aku saya? Apakah Anda tahu energi di belakang saya? Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berjanji, kamu harus melakukannya. Kecuali jika kamu ingin menerima konsekuensinya, aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Ye Tianzong berkata dengan ekspresi tegas, kita tidak punya banyak waktu. Setelah berbelanja pakaian, ada hal lain yang harus dilakukan. Jadi, Sun Qian, cepatlah. Sun Qian tidak menanggapi, dan berkata dengan angkuh, saya akan datang jika Anda bertanya kepada saya. Sungguh memalukan. Minta aku untuk berlutut pada wanita jalang ini. Minta teman sekelasku untuk menyiarkan langsung aku untuk meminta maaf padanya. Biarkan dia bermimpi. Set. Belum selesai. Ye Tian bergegas maju dengan kilat. Berkedip, datang ke depan, mencekik tenggorokan Li Qingsu, dengan sedikit kekuatan, langsung mengangkatnya ke udara, dan berteriak, aku tidak memukul wanita, tapi bukan berarti aku akan melepaskanmu. Tentu saja,
Berganti pria sama seperti berganti pakaian. Tapi aku yakin kamu masih memiliki anggota keluarga yang laki-laki. Jika kamu tidak meminta maaf kepada istriku hari ini, aku akan membunuh semua pria di keluargamu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.